Saya akan melanjutkan membacakan Anda sebuah buku dengan judul Six Thinking Hats, Kelola Rapat Lebih Baik dan Buat Keputusan Lebih Cepat. Mari kita masuk ke bab 8. Pemikiran topi putih. Siapa yang memakai topi? Pakailah topi Anda sendiri. Mintalah seseorang untuk memakai topinya. Mintalah semua orang untuk memakai topi putih. Pilih untuk menjawab dengan memakai topi putih. Kebanyakan situasi tercakup pada pernyataan-pernyataan di atas. Yang menyamakan adalah bahwa Anda bisa menanyakan, ditanya, atau memilih. Contoh, apa yang salah dengan kampanye penjualan kita? Untuk menjawab itu, saya akan memakai topi putih saya. Kita menjangkau 34% pengecer. Dari jumlah ini, hanya 60% yang mengambil produknya. Dari mereka yang mengambil produk, 40% mengambil 2 barang sebagai percobaan. Dari orang-orang yang kita ajak bicara, 70% berkata harganya terlalu mahal. Ada 2 produk saingan di pasar dengan harga yang lebih rendah. Sekarang berikan saya pemikiran topi merah Anda. Kita punya produk jelek yang terlalu mahal harganya. Kita punya citra buruk di pasar. Iklan pihak pesaing lebih baik dan tidak hanya itu saja. Kita tidak menarik tenaga penjualan terbaik. Aspek perasaan dari pemikiran topi merah bisa lebih penting dalam contoh ini. Tetapi aspek-aspek perasaan ini tidak bisa disampaikan saat mengenakan topi putih, kecuali dalam melaporkan apa yang telah dikatakan para calon konsumen. Contoh, mari kita mulai dengan semuanya mengenakan topi berpikir putih kita dan menyampaikan apa yang kita ketahui tentang kejahatan remaja. Bagaimana angka-angkanya? Dari mana laporannya? Siapa yang bisa memberikan bukti? Anda pernah berkata bahwa Anda akan memesan komputer-komputer terbaik. Bisakah Anda memberi saya pemikiran topi putih Anda mengenai hal itu? Saya tidak menginginkan perkiraan-perkiraan Anda tentang apa yang akan terjadi apabila kita menurunkan biaya perjalanan transatlantik kita menjadi $250. Saya menginginkan pemikiran topi putih Anda. Jelaslah bahwa pemikiran topi putih menghilangkan hal-hal berharga seperti dugaan, intuisi, penilaian yang didasarkan pada pengalaman, perasaan, kesan, dan opini. Tentunya itulah tujuan dari memakai topi putih. Memiliki cara meminta informasi saja. Contoh, Anda sudah meminta pemikiran topi putih saya tentang alasan saya berganti pekerjaan. Gajinya tidak lebih besar, penghasilan tambahannya tidak lebih baik, jarak dari rumah tidak berbeda, prospek karirnya sama, jenis pekerjaannya mirip. Hanya itulah yang bisa saya katakan dengan memakai topi putih. Bab 9. Ringkasan pemikiran topi putih. Bayangkan sebuah komputer yang memberikan fakta dan angka yang diminta kepadanya. Komputer itu bersifat netral dan objektif. Komputer tidak menawarkan interpretasi atau opini. Ketika mengenakan topi berpikir putih, pemikir harus meniru komputer. Orang yang meminta informasi harus menggunakan pertanyaan-pertanyaan terfokus untuk memperoleh informasi atau mengisi kekosongan informasi. Pada praktiknya, ada sistem 2 tingkatan terhadap informasi. Tingkat pertama, memuat fakta-fakta yang terbukti kebenarannya, yaitu fakta-fakta kelas 1. Tingkat kedua, memuat fakta-fakta yang diyakini benar, tapi belum diperiksa sepenuhnya kebenarannya, yaitu fakta-fakta kelas 2. Ada cakupan kemungkinan mulai dari selalu benar sampai tidak pernah benar.
Di antaranya ada tingkatan yang bisa digunakan seperti secara keseluruhan, kadang, dan sesekali. Informasi semacam ini bisa dikeluarkan saat memakai topi putih dengan memberikan susunan tepat yang dipakai untuk menunjukkan kemungkinan. Pemikiran topi putih adalah disiplin dan arah. Pemikir berusaha bersikap lebih netral dan lebih objektif dalam menyampaikan informasi. Anda bisa diminta untuk memakai topi berpikir putih, atau Anda bisa meminta seseorang untuk memakainya. Anda juga bisa memilih untuk memakainya atau melepaskannya. Putih tidak adanya warna menunjukkan kenetralan. Dan selesai sudah topik tentang topi putih, dan selanjutnya kita akan membahas topik merah di bab selanjutnya.